sambil dilihat gitu tinggi untuk pemateri pertama dari kesehatan. Sebelumnya bacakan biodata narasumber kurikulum kita. Pada kesempatan kali ini untuk biodata narasumber dari bidang kesehatan, nama Ibu Fatmawati S. Nurse, tempat tanggal lahir di Pekalongan 30 Oktober 1980, alamat Desa Bundang RT 6 RW 2 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Pekalongan, riwayat pendidikan profesi nurse, pekerjaan PNS, dan nomor HP 085 tambah 2 679 751. Barangkali Bapak Ibu nanti ada yang membutuhkan untuk menghubungi beliau. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Ibu Fatmawati S. Nurse untuk menyampaikan materi terkait dengan bidang kesehatan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kami dari petugas TK saya juga insya Allah nanti bareng sama Bapak Ibu kalau memang mau bareng ya, insya Allah tahun ini kami dapat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk mendampingi jamaah Indonesia. Terus dari titip pesan dari Kepala Puskesmas, karena Bapak Kepala Puskesmas hari ini ada rapat, jadi saya untuk mengisi dari paparan berhaji ya. Langsung saja sosialisasi berhaji sehat. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini untuk petugas memiliki prinsip 3, yaitu pembinaan melalui pembinaan sebelum berangkat, terus melayani dan melindungi. Ini dengan tujuan agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji sesuai ajaran Islam tanpa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Tujuan dari penyelenggaraan kesehatan haji ada 5 ya Bapak Ibu. Nomor 1 mencapai kondisi istiqoah kesehatan jamaah haji. Yang kedua mengendalikan faktor risiko kesehatan haji. Yang ketiga menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia dalam perjalanan ibadah ke tanah suci. Yang keempat mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar dan atau masuk Indonesia oleh jamaah haji. Dan yang kelima memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Kalau dulu paket-paket yang diberikan oleh pemerintah itu ada yang diberikan kepada jamaah haji. Kalau tahun 2019 ada paketan mendapat payung juga Pak. Tapi tahun ini belum jelas ya apakah itu sudah termasuk paketan yang diberikan oleh pemerintah untuk jamaah haji. Itu ada masker, terus Hansaplast, terus itu masker semprotan wajah ya. Yang terakhir itu oralit. Itu oralit biar nanti kita kalau di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah itu karena cuacanya tinggi panas ya, jadi kita sebanyak mungkin kita mengkonsumsi air ya, dan elektrolit, cairan elektrolit bisa dengan oralit, terus dengan prolit juga bisa. Prolit itu biasanya kalau kita diberikan pada pasien-pasien DB itu kan karena trombositnya menurun, karena cairannya kurang, akhirnya kita berikan prolit. Itu bisa dengan disiasati dengan pemberian oralit. Nanti biasanya dibagi dari tim kesehatan juga nanti menyediakan untuk oralit.
Untuk kesehatan sendiri ada 3 ya, kesehatan penerbangan sebelum terbang, yang kedua kesehatan penerbangan dalam kita terbang, yang ketiga penerbangan setelah terbang. Resiko-resiko gangguan selama perjalanan itu ada beberapa, diantaranya hipoksia, DVT, hipotermi, dehidrasi, mabuk udara, trapektiges. Itu nanti kita kupas satu-satu ya. Diantaranya hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Kalau kita lakukan pemeriksaan saturasi oksigen ya Pak. Kalau kemarin kan ada COVID itu ya, saturasi oksigen kurang. Itu hipoksia itu termasuk dari saturasi oksigen kurang dari 95%. Untuk normalnya 95% sampai 100%. Terus ini penyebabnya ada 2. Yang sering terjadi itu ada penambahan ketinggian tanpa penambahan oksigen yang mencukupi. Karena penerbangan itu kan ada yang memang itu dari ketinggian 10.000 kaki dari permukaan laut ya. Jadi tekanan atmosfer lebih tinggi dibanding di darat. Jadi kita tetap harus, walaupun kadang di atas pesawat itu memang tidak mengeluh haus Pak Bu, tapi kita tetap apalagi AC ya Pak, kadang kan kita nggak merasa dehidrasi tapi ternyata kondisi kering terus tidak mau kencing, lah itu bahayanya nanti takutnya 1 hipoksia, 2 dehidrasi. Untuk penyebabnya itu yang kurang oksigen, terus yang kedua kondisi mengganggu kemampuan darah untuk membawa oksigen dan dapat menyebabkan hipoksia, contohnya anemia. Dari jamaah kan sudah diberikan untuk pengarahan untuk pemeriksaan kesehatan ya, itu di bawah Habib di bawah 9 mg/dl itu tidak boleh terbang. Makanya kalau memang nanti dari awal kita lakukan pemeriksaan kurang dari 9 itu biasanya tetap ada tindak lanjut, kita berikan transfusi. Kalau memang nanti kok tahap keduanya memang belum memungkinkan, biasanya ditunda. Tapi insya Allah ini sudah normal gitu Bapak Ibu ya. Saya tetap sehat ya Pak sampai perjalanan kita nanti. Nah ini DVT itu tipis trombosit, itu cara dengan bahasa Indonesia itu pembengkakan yang terjadi, yang sering terjadi itu di tungkai. Ini faktor resiko yang bisa meningkatkan kemampuan pengumbaran darah di kaki, diantaranya karena riwayat keluarga. Ada memang yang keluarga itu ada yang mempunyai riwayat DVT, terus mengalami kecelakaan terutama pada tulang panggul dan kaki. Terus operasi besar yang baru saja dilaksanakan, terutama operasi pada perut, panggul, dan ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu kaki ya Bapak Ibu ya. Untuk penyakit gangguan darah yang bisa menggumpalkan darah, terus kurang bergerak setidaknya 1 hari sebelum penerbangan, seperti besok mau terbang tiduran terus, lah itu resikonya nanti terjadi DVT. Masalahnya bahkan di kedua kaki bisa terjadi karena aliran darah kurang lancar. Usia di atas 40 tahun, kehamilan, perokok aktif, ini Bapak Sewu ada yang masih sampai sekarang. Monggo nuwun sewu Pak, mulai dikurangi ya Pak, jangan dikurangi dari bungkusnya, tapi memang perlahan-lahan kita kurangi untuk tidak merokok, walaupun ada yang merokok. AL ya Bapak Ibu juga Bapak ya. Terus nanti ya boten AL asalkan. Nah itu. Terus pernah atau sedang mengidap suatu penyakit keganasan atau kanker, terus obesitas,
kan di sini kayaknya insya Allah tidak ada yang bersisa di jamaah kebaikan di sini. Terus dehidrasi, penyakit gagal jantung dan mempunyai riwayat varises. Untuk beberapa tips yang untuk mengurangi BPT, yaitu satu, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman, jangan terlalu ketat ya. Terus jangan menghilangkan kaki saat duduk di kursi pesawat. Tidak boleh Bapak. Pokoknya duduk santai. Terus rutin bangun dari tempat duduk Anda dan berjalan-jalan. Kalau memang kondisi pesawat memungkinkan, alangkah baiknya kita tetap berjalan kalau kondisi pesawatnya memungkinkan. Tapi kalau memang kondisinya belum memungkinkan, biasanya dari pramugari tidak boleh. Jadi sedikit-sedikit, makanya kita tetap minimal 1 jam minum 1 gelas biar ada rasa kita ingin BAK Pak, ingin pipis. Jadi kan kita otomatis kalau kebelet kan keluar nih, maksudnya ke kamar mandi, nah itu untuk aktivitas. Tidak apa-apa Pak, kalau memang dibutuhkan untuk ke belakang, nanti matur saja sama petugas biar kami mendampingi, insya Allah siap. Okay. Terus minum setidaknya 200 sampai 400 cc air putih setiap jam. Jauhi alkohol, kopi dan makanan yang asin. Makanan yang asin itu dapat menimbun cairan, akhirnya tetap dari efek kegemukan ini Pak. Maksudnya cairan yang mengidap di ekstremitas itu tetap akhirnya bisa terjadi BPT. Terus yang berikutnya, longgarkan ruang di depan kaki Anda sehingga Anda dapat melatih kaki Anda untuk tetap bergerak. Itu bisa kita kan bawa tas tenteng ya. Bawa tas tenteng itu diusahakan disingkirkan dari kita meletakkan kaki kita. Jadi alangkah baiknya tidak disimpan, ditaruh di depan kaki biar kita longgar, untuk gerak-gerak itu longgar. Terus jangan sungkan untuk mendatangi dokter Anda sebelum dan sesudah penerbangan jika Anda punya masalah penggumpalan darah sehingga bisa dilakukan pencegahan. Nah ini nanti dari petugas memang ada gerakan refleksi. Mungkin yang dari KBI kemarin dorong ya Pak, kami kan kemarin isi tentang refleksi gitu. Nah itu nanti minimal 1 jam, setiap 1 jam kita lakukan refleksi seperti itu biar tidak terjadi BPT. Ini banyak untuk latihan-latihan, contoh-contoh latihan aktivitas mencegah BPT. Di antaranya ini latihan kaki, kemarin kan sudah, ini mau dipraktekkan apa enggak Bapak Ibu? Praktekkan. Bener atas, di atas. Di atas. Nah. Ini latihan kaki ya Bapak Ibu. Kita seolah-olah duduk di pesawat ya. Kita duduk santai sambil maju dari arah belakang sandaran kursi ya. Ini itu kan ada tulisan latihan tumit ya, tumit diangkat. Ini tumit diangkat. Diangkat ke belakang, di atas ya. Terus nanti diletakkan ke bawah. Latihan tadi ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu sampai 20 sampai 30 kali.
Dan itu biar tidak terjadi pembengkakan di kaki, Pak. Mau bareng-bareng atau gimana? Bareng-bareng ya. Dulu ya, Pak. Ya. Ya, yang kedua, angkat lutut hingga menyentuh dada, tahan selama 10 detik, lakukan 5 sampai 10 kali. Ini kita sadaran terlebih dahulu biar mengangkat kedua lututnya enak. Ya. Ini kan lututnya diangkat sampai ke arah dada. Nah, kayak gitu. Bisa aja, Pak. So. Ini dilakukan. Oke, Mbak. Latihan, Mbak. Nah, latihan saiki. Latihan sebenarnya. Latihan, Mbak. Jogi, Mbak. Nah. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Berarti dihitung. Jogi sama. Nah. Ini, Mbak. 1, 2, 3, Kalau cuma nah, kita cepat aja kalau. 7, 8, 9, Ya, ini 10. kuat, Mbak. Nanti lakukan lagi sampai Latihan, Mbak. Siap, Mbak. Bapak Ibu olahraga juga. Terus yang ketiga, putar bahu. Kita mengarah ke belakang Oh gitu. sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, Oh. Dua. Tiga. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Terus yang keempat, putar leher. Putar leher ke arah jarum jari. Kanan kiri. Puter, Mbak. Mbak. Terus kembali biar tidak liang, akhirnya dibalikkan dari ke arah kiri. Sekian. Terus yang kelima, peregangan bahu. Kedua tangan dikaitkan ya. Atas dan Ayo, Bang, coba. Oke, Bang, balik, Bang. Nah, Bang. Nah. semaksimal mungkin. Makin betul. Rompak gitu. Ada kayak gitu. Ngomongin soal betul gitu. Nah, Terus yang keenam, membungkukkan tubuh. Ya. Membungkukkan tubuh, posisi duduk seolah-olah sedang melihat sesuatu di lantai. Mbok menawa atau kayak gini aja, Pak. Pokoknya biar tapi tidak jangan terlalu meninggi beneran, Pak. Maksudnya biar memang posisinya seperti ini aja tidak apa-apa. Tapi kepala tergantung ke bawah. Yang penting jangan terlalu berat. Terus apa nih untuk refleksi mohon paham nih. Terus kita kembali lagi ke materi. Karena cuaca panas, gunakan pelembab ya.
walaupun bapak biasanya kan yang cenderung untuk bawaan makeup itu di kulit, tapi bapak-bapak juga perlu karena di sana panas biar kulitnya tidak pecah-pecah, karena kalau kulit pecah-pecah gampang teriritasi keluar darah. Terus minum, monggo bapak terserah. Kalau dulu itu Nivea gitu, tapi yo monggo itu tergantung dari kulitnya bapak ibu. Kalau memang cocoknya Citra atau sekarang kan banyak sekali gitu. Terus monggo misal dari rekomendasi dari kementerian nggak ada yang direkomendasikan, yang penting cocok untuk kulit bapak dan ibu. Selain